Selat Hormuz, jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab, telah lama dikenal sebagai salah satu titik paling strategis dan vital di dunia. Dengan lebar hanya sekitar 3,9 km di titik tersempitnya, selat ini menjadi satu-satunya jalur keluar masuk bagi kapal-kapal tanker raksasa yang mengangkut minyak mentah dari negara-negara teluk ke seluruh penjuru dunia. Setiap hari, pemandangan di sini dipenuhi oleh lalu lintas kapal yang padat, mencerminkan betapa pentingnya selat ini bagi perekonomian global. Selat Hormuz adalah urat nadi perdagangan minyak dunia, tempat di mana lebih dari 20% pasokan minyak global melintas setiap harinya. Tak hanya minyak, gas alam cair dan komoditas penting lainnya juga melewati jalur ini, menjadikannya pusat denyut energi dunia. Hampir 1/5 ekspor minyak global melewati selat ini setiap hari, menghubungkan produsen utama di Timur Tengah dengan pasar-pasar besar di Asia, Eropa, dan Amerika. Setiap kapal yang melintas membawa harapan dan kekhawatiran, karena sedikit saja gangguan bisa berdampak luas. Selat Hormuz menjelma menjadi jalur vital yang tak tergantikan bagi ekonomi internasional. Negara-negara pengimpor minyak sangat bergantung pada kelancaran arus perdagangan di sini, sehingga stabilitas kawasan ini menjadi perhatian utama dunia. Setiap gangguan di Selat Hormuz, sekecil apapun, langsung memicu gejolak harga minyak dan pasokan energi dunia. Ketidakpastian di kawasan ini membuat pasar global selalu waspada, karena efek domino dari konflik atau blokade bisa terasa hingga ke pompa bensin di seluruh dunia. Namun, posisi strategis Selat Hormuz juga menjadikannya titik panas geopolitik. Di utara, Iran mengawasi setiap pergerakan kapal, memanfaatkan letak geografisnya sebagai alat tawar dalam percaturan politik internasional. Sementara itu, Armada kelima Amerika Serikat dan sekutunya siaga di perairan sekitarnya, menjaga jalur perdagangan tetap terbuka dan mengantisipasi setiap ancaman yang muncul. Kini pada 15 Maret 2026, situasi berubah drastis. Selat Hormuz yang biasanya ramai oleh aktivitas perdagangan, mendadak menjadi zona konflik setelah Iran menutup jalur ini dan melancarkan serangan terhadap kapal-kapal komersial. Dunia pun terkejut dan cemas menghadapi eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia menahan napas, menyadari betapa rapuhnya rantai pasok global saat konflik regional meletus di titik paling sensitif perdagangan dunia. Ketegangan di Selat Hormuz kini menjadi ujian besar bagi stabilitas ekonomi dan perdamaian internasional. Rabu, 11 Maret 2026, suasana di Selat Hormuz berubah mencekam. Kapal Mayuri Nari berbendera Thailand dan Express Rome milik Israel melintasi perairan yang kini dijaga ketat RGC Iran. Tiba-tiba, peringatan radio dari RGC diabaikan kedua kapal. Dalam hitungan menit, proyektil menghantam kapal, mengubah dek menjadi zona perang. Ledakan dan kebakaran melan Mayuri Nari memaksa awaknya berjuang menyelamatkan diri. Express Rome juga terkena serangan serupa. Serangan ini menandai eskalasi nyata, kapal sipil kini jadi korban konflik. Dunia pun sadar, ancaman Iran bukan sekadar gertakan. Di tengah kobaran api yang membakar kapal Mayuri Nari, 20 awak kapal berjuang melawan rasa takut dan kepanikan. Dengan cepat, mereka menaiki Sekoci, meninggalkan kapal yang kini menjadi lautan api di tengah samudera. Suara ledakan dan teriakan saling bersahutan, menambah kepanikan di antara para pelaut yang hanya bisa berharap agar mereka selamat dari bencana ini. Dalam situasi genting itu, mereka harus memilih antara bertahan di kapal yang terbakar atau menghadapi gelombang laut yang tak pasti. Namun, harapan muncul ketika kapal penyelamat dari Angkatan Laut Oman mendekat. Dengan sigap, para personel militer Oman mengevakuasi para korban satu persatu dari Sekoci yang terombang-ambing. Tindakan cepat dan keberanian para penyelamat menjadi penentu hidup dan mati bagi para awak yang selamat. Mereka akhirnya bisa bernafas lega, meski masih diliputi ketakutan dan trauma. Namun, di balik penyelamatan itu, tersimpan duka mendalam. 3 pelaut asal Thailand yang bertugas di ruang mesin dinyatakan hilang. Mereka terjebak di dalam kapal saat ledakan terjadi, dan upaya pencarian pun dilakukan dengan penuh kecemasan. Rekan-rekan mereka hanya bisa berharap keajaiban, sementara waktu terus berjalan dan harapan semakin menipis. Tragedi ini tidak hanya mengguncang para pelaut, tetapi juga keluarga mereka di tanah air. Di Thailand, keluarga para korban menanti kabar dengan cemas, menahan air mata setiap kali berita buruk datang.
Mereka berdoa dan berharap, meski kenyataan seringkali tak berpihak. Duka dan kehilangan terasa begitu nyata, membayangi kehidupan mereka yang ditinggalkan. Para penyintas yang berhasil diselamatkan pun tidak luput dari luka batin. Mereka membawa trauma mendalam. Bayang-bayang tragedi terus menghantui pikiran mereka. Setiap malam, suara ledakan dan teriakan teman-teman mereka masih terngiang, menjadi mimpi buruk yang sulit dihapus. Bagi para pelaut, peristiwa ini bukan sekadar insiden politik atau berita di media. Ini adalah pengalaman yang mengubah hidup, meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata. Mereka kini harus belajar menerima kenyataan pahit dan melanjutkan hidup dengan segala beban yang ada. Di balik headline perang dan konflik geopolitik, selalu ada korban nyata yang sering terlupakan. Barang-barang pribadi yang hanyut di laut menjadi saksi bisu betapa mahalnya harga sebuah konflik. Kisah para pelaut ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa di balik setiap konflik besar, ada manusia-manusia yang harus membayar harga yang sangat mahal, dengan harapan, duka, dan kehidupan mereka sendiri. Garda Revolusi Iran, IRGC, menjadi aktor utama di balik serangan ini, menegaskan kontrol penuh atas Selat Hormuz. Teheran menyatakan serangan sebagai penegakan hukum atas kapal yang melanggar zona terlarang. Iran menuntut semua kapal meminta izin sebelum melintas, mengirim pesan tegas ke dunia. Thailand mengutuk serangan dan menuntut penjelasan serta pencarian korban. Sementara itu, Iran tetap keras, menjadikan blokade sebagai senjata strategis, bukan sekadar ancaman diplomatik. Dunia kini menghadapi Iran yang siap mengambil risiko besar demi mempertahankan kedaulatannya. Krisis terbaru di Timur Tengah kembali mengguncang dunia, dipicu oleh serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada 28 Februari 2026. Serangan ini bukan hanya sekadar operasi militer biasa, melainkan aksi yang sangat terencana dan berisiko tinggi, menandai eskalasi besar dalam konflik kawasan yang sudah lama tegang. Target utama serangan adalah fasilitas nuklir Iran yang sangat dijaga ketat, serta berhasil menewaskan pemimpin tertinggi Iran. Dampaknya langsung terasa, memicu kemarahan besar di dalam negeri Iran dan gelombang protes di berbagai negara. Iran pun segera membalas dengan meluncurkan serangan drone dan rudal ke berbagai wilayah, termasuk Israel, Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk. Serangan balasan ini memperlihatkan kemampuan militer Iran yang semakin canggih dan terkoordinasi. Salah satu langkah strategis Iran adalah menutup Selat Hormuz, jalur vital bagi perdagangan minyak dunia. Penutupan ini menjadi kartu truf yang sangat efektif, karena hampir sepertiga pasokan minyak global melewati selat ini setiap harinya. Akibatnya, ekonomi global langsung terguncang. Harga minyak melonjak tajam, pasar saham dunia anjlok, dan rantai pasok internasional terganggu. Negara-negara sekutu AS pun ikut merasakan tekanan ekonomi yang luar biasa. Dalam upaya membalas serangan, Iran juga menargetkan kapal-kapal asing di kawasan Ma, termasuk serangan ke kapal Mayuri Nari dan Express Rome. Serangan ini menjadi bagian dari strategi balasan brutal Iran untuk menunjukkan kekuatan dan memperluas dampak konflik. Kapal-kapal berbendera Israel menjadi target utama, menandakan bahwa konflik ini tidak hanya terjadi di darat, tetapi juga merambah ke laut dan jalur perdagangan internasional. Namun, kapal berbendera Thailand pun ikut menjadi korban tambahan, memperlihatkan betapa luasnya jangkauan konflik ini. Insiden-insiden ini menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan pelaku industri pelayaran dunia. Konflik yang awalnya bersifat regional kini meluas, melintasi batas negara dan sektor ekonomi. Negara-negara di luar kawasan pun mulai bersiap menghadapi kemungkinan dampak lanjutan. Masyarakat dunia pun mulai merasakan dampaknya secara langsung, dari kenaikan harga BBM, kelangkaan barang kebutuhan pokok, hingga ketidakpastian ekonomi yang meluas. Krisis ini menjadi pengingat betapa cepatnya konflik lokal di Timur Tengah bisa berubah menjadi bencana global, mempengaruhi kehidupan jutaan orang di seluruh dunia, dan menuntut respons cepat dari para pemimpin dunia. Penutupan Selat Hormuz langsung mengguncang pasar energi global. Harga minyak melonjak di atas $100 per barel, pasokan energi dunia terancam. Negara produsen seperti Arab Saudi dan UEA mengurangi produksi, Qatar menghentikan ekspor gas. Negara konsumen di Asia berebut pasokan alternatif dengan harga tinggi. Rantai logistik global kacau, kapal harus memutar jauh, biaya dan waktu pengiriman membengkak. Inflasi meningkat, ekonomi melambat,
dan konsumen menanggung beban harga yang melonjak. Krisis ini membuktikan betapa terhubungnya ekonomi dunia dan betapa rentannya kita terhadap konflik di satu titik strategis. Serangan di Selat Hormuz memicu reaksi global. AS menyerukan koalisi maritim internasional menuntut Iran menghentikan agresi. Eropa mengutuk serangan kapal sipil, tapi juga mendorong deeskalasi dan diplomasi. Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan khawatir pasokan energi terganggu, menyerukan solusi damai. Negara Teluk memperkuat pertahanan, namun juga mendukung upaya mediasi. Semua pihak sadar, perang besar akan menghancurkan ekonomi kawasan. Upaya diplomasi Oman dan Qatar jadi harapan di tengah ketegangan. Dunia menunggu, berharap krisis tak berubah jadi perang terbuka. Di tengah konflik, upaya penyelamatan dan diplomasi tetap berjalan. Angkatan Laut Oman menyelamatkan awak Mayuri Nari, menunjukkan kemanusiaan di tengah perang. Oman dan Qatar bergerak sebagai mediator, membuka jalur komunikasi antara Iran dan AS. Thailand fokus pada nasib warganya, menekan Iran untuk pencarian korban dan perlindungan penyintas. Namun, posisi para pihak masih jauh dari kompromi. Ancaman dan serangan terus berlanjut. Diplomasi berpacu dengan waktu, berusaha mencegah krisis meluas, jadi perang regional. 15 Maret 2026, dunia di persimpangan berbahaya. Tragedi Mayuri Nari jadi cermin rapuhnya tatanan global dan risiko ketergantungan pada jalur sempit seperti Selat Hormuz. Krisis ini seruan untuk diversifikasi energi dan logistik, serta pentingnya diplomasi tanpa henti. Solusi tak akan lahir dari kekerasan, tapi dari dialog dan kompromi. Negara penengah dan organisasi internasional harus melipat gandakan upaya damai. Kisah para pelaut jadi pengingat. Di balik konflik, selalu ada korban nyata. Jalan damai memang sulit, tapi itu satu-satunya pilihan untuk masa depan dunia.